Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Terambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan bacaan dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35, diikat oleh topik atau tema beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan marhaporseaun jalan magodang di bagasan Tuhani. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 86 ayat 1 sampai 17 adalah doa minta pertolongan. Dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Doa Daud. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporsiaun jala magodang di bagasan Tuhani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mazmur 86 ini adalah salah satu Mazmur yang berisikan doa Daud. Saat itu Daud sedang terpuruk. Dia merasa miskin dan sengsara. Dia merasa nyawanya terancam. Dia merasa bahwa kekuatan dan kemampuannya tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya dari semua ancaman-ancaman itu. Oleh karena itulah Daud ingin sekali dilepaskan dari keterpurukannya. Dia sangat-sangat rindu dipulihkan dan bangkit kembali.
Itu sebabnya pada ayat 7 dia katakan, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Saudara, dalam segala permasalahan hidupnya, Daud begitu mengandalkan dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan lewat seruan dan doa-doa yang dia panjatkan. Doa dan seruan kepada Tuhan, itulah yang dijadikan oleh Daud kekuatan dan senjata ampuh menghadapi semua kesesakan hidup yang mengancamnya. Itu sebabnya Daud selalu mengambil waktu yang tepat untuk datang menghampiri Tuhan, dan dengan kerendahan hatinya ia berseru nyaring kepada Tuhan dan meratapi semua pergumulan, kesesakan, dan tantangan hidup yang dia hadapi. Semua itu dia curahkan lewat ratapan, lewat tangisan, lewat perkabungan kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat isi doa dan seruan Daud di saat dia mengalami kesesakan dan ancaman dalam hidupnya. Daud menempatkan Allah itu sebagai Allah yang maha tinggi dan penolong, serta memberi pengampunan baginya dengan setia. Daud menempatkan Allah itu sebagai Bapa yang lembut. Ia mengerti dan memahami hal-hal yang dikatakan oleh anak-anaknya yang lemah, yang terpuruk, yang sedang mengalami berbagai-bagai tantangan. Itu sebabnya Daud berkata pada ayat 1, "Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku." Pada ayat 2, Daud mengatakan, "Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi." Pada ayat 3, "Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari." Pada ayat 4, Daud mengatakan, "Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku." Kemudian pada ayat 5, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Kemudian pada ayat 7, "Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku." Saudara, pada ayat 8-10, Daud menyaksikan hakikat dan keberadaan Allah yang dia percayai itu. Tidak ada Allah yang seperti dia besarnya, yang sanggup melakukan keajaiban. Sehingga kepada Allah itulah segala bangsa yang dijadikannya akan datang sujud, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Pada ayat 11, Daud memohon agar Tuhan kiranya menunjukkan kepadanya jalan Tuhan. Untuk apa jalan Tuhan itu? Supaya dia bisa hidup menurut kebenaran Tuhan. Dan agar Tuhan itu membulatkan hatinya juga untuk takut akan nama Tuhan. Saudara, pengalaman yang dituangkan oleh Daud dalam Mazmur 86 ini sungguh-sungguh mencerminkan gambaran hidup seorang yang beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhapor siaon jala magodang di bagasat Tuhani. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, di saat menghadapi kesesakan, datanglah kepada Tuhan. Saudara, pada ayat 1 Daud mengatakan, "Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin." Daud menggambarkan dirinya sebagai seorang pengemis di hadapan Tuhan. Daud mengakui dirinya sebagai orang yang sengsara dan miskin.
Saudara, kalau disebut di sini sengsara dan miskin, nah itu berarti keadaan orang yang tidak punya apa-apa, yang benar-benar lemah, dan tidak ada yang bisa diandalkan dalam dirinya. Inilah arti kata miskin yang dipakai oleh Daud dalam doanya ini. Saudara, demikianlah realitas hidup yang dialami oleh Daud, yakni bahwa hidup Daud itu dipenuhi oleh berbagai-bagai kesulitan, tantangan, kemiskinan, bahkan kesengsaraan dan keterpurukan. Dan di tengah tekanan pergumulan hidup yang demikian, nah Daud berseru-seru dengan rendah hati kepada Tuhan. Bahkan dengan segenap hati, Daud itu meminta ampun dan memohon pertolongan Tuhan. Daud sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik sekali dan suka mengampuni, serta berlimpah kasih setia Tuhan itu. Sekalipun Daud belum menerima jawaban atas doa-doa yang dia panjatkan, tetapi Daud sama sekali tidak memiliki keraguan terhadap Tuhan. Itu sebabnya Daud berani berkata, "Sebab Engkau menjawab aku." Ayat 7. Keyakinan Daud ini bukan sekedar optimisme yang kosong, Bapak Ibu, melainkan sebuah pernyataan iman yang memiliki dasar yang kuat bahwa Tuhan yang dia percayai itu akan bertindak secara ajaib dan di luar perhitungan nalar manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini memberi kita dorongan dan pengajaran yang indah saat ini bahwa ketika kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan berat, menghadapi rongrongan permasalahan hidup, masalah yang menimpa kita, nah, apa yang harus kita lakukan? Cukupkah hanya bersedih saja, merintih, menopang dagu, atau kita sebut dalam bahasa Batak Toba itu martukolisang saja? Bahkan, akankah kita menyesali masa lalu kita? Atau saling menyalahkan di rumah antara suami dengan istri? Oh, saudara-saudara, jika Anda saat ini berada dalam kesesakan, entah karena itu masalah himpitan ekonomi, entah itu masalah penyakit, masalah keluarga, dan sebagainya yang menghimpit kita, jangan putus asa, Bapak Ibu. Jangan saling menyalahkan kita dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, bahkan menyalahkan juga anak-anak atau saudara-saudara yang lain. Lewat pengalaman Daud ini, kita memiliki sarana istimewa yang disediakan oleh Tuhan untuk kita, yaitu berseru kepada Tuhan dalam doa. Nah, ini sarana yang harus kita pakai, Bapak Ibu. Manfaatkan ini lewat doa-doa kita. Percayalah bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli terhadap pergumulan umatnya. Allah itu care terhadap berbagai-bagai tantangan hidup yang kita alami. Tuhan yang kita sembah itu, Bapak Ibu, jauh lebih besar daripada masalah yang menimbulkan kesesakan dalam hidup kita ini. Ini harus kita percayai. Dengan campur tangan daripada Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu pasti akan bertindak untuk mengeluarkan dari dalam diri kita semua rintihan, kesesakan, tangisan, ratapan hidup kita, dan membuat hidup kita ini semakin bersemangat, bersukacita, ada damai sejahtera, bahkan berbuah-buah kebaikan yang lebat. Nah, lewat semua pergumulan dan kesesakan hidup kita itu, Bapak Ibu, maka kita sedang dilatih, dituntun, hingga kita menjadi orang yang beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, hiduplah rendah hati, serep maroha, jadilah kekasih Tuhan, hasia nidebatama hita. Saudara, pada ayat 1 pemazmur tadi mengakui bahwa dirinya sebagai orang yang sengsara dan miskin. Dalam terjemahan bahasa Batak Toba itu dituliskan, Aina dangol, jalana pugus doa. Apa? Kesengsaraan dan kemiskinan pemazmur ini.
Dia do hadangolon, dohot hapuguson, ni parpesal meno. Saudara, bukan kesengsaraan dan kemiskinan dalam hal materi yang dia keluhkan. Bukan karena dia miskin, karena tidak memiliki harta, tidak ada kekayaan. Oh, bukan. Bukan karena materi atau kebutuhan sehari-harinya kurang dan lain-lain, Bapak Ibu, bukan. Secara manusiawi, Daud itu adalah orang kaya raya, orang terhormat, pemilik kuasa atau jabatan strategis di pemerintahan, raja besar. Nah, itu keberadaan hidup daripada Daud, Bapak Ibu. Tetapi Daud mau mengakui sekarang dalam khotbah ini bahwa dirinya orang yang sengsara atau nadangol dalam bahasa Batak Toba di hadapan Tuhan. Saudara, disinilah kerendahan hati Daud yang perlu kita teladani dalam hidup kita ini. Dia sangat menyadari dirinya itu kecil sekali. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa untuk dianggarkan dalam hidup ini, apalagi di hadapan Tuhan. Dia merasa kalau bukan karena Tuhan, maka segala kehebatan dan kuasa yang dia miliki itu tidak akan mungkin terjadi dalam dirinya. Tidak akan mungkin dia peroleh dalam hidupnya, sehingga dia bisa menghindarkan diri dari kesombongan. Saudara, itu sebabnya karena dia merasa Tuhanlah yang melakukan itu semuanya, maka dia bisa menjaga dirinya untuk tidak angkuh, tidak tinggi hati. Sehingga dia mampu mengatakan dalam khotbah ini, sebab aku orang yang kau kasihi, ai hasiat doau, diculuni dia bata. Itu artinya, Bapak Ibu. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara? Adakah kerendahan hati yang seperti dimiliki oleh Daud ini dalam diri kita, dalam diri Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Adakah kita merasa diri kita ini hasian mi debata yang dikasihi oleh Tuhan? Wah, jangan-jangan banyak di antara kita yang karena mengalami keberhasilan dalam studi misalnya, dia mendapat pekerjaan yang diincar-incar banyak orang, sukses dalam usaha, dalam bisnis, yang memiliki banyak simpanan uang di bank, di deposito, dan kehebatan-kehebatan lainnya, menjadi sombong, tidak peduli lagi kepada Tuhan, kepada sesamanya, tidak ada waktu lagi untuk berdoa, untuk beribadah, dan untuk menghadiri persekutuan gereja. Jangan-jangan ada banyak orang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saudara, orang yang seperti itu tidak mungkin menjadi kekasih Tuhan. Dan mungkin gabi hasian ni debata kacol masih songoni. Saudara, orang yang menjadi kekasih Tuhan, hasian di debata seperti Daud di sini adalah orang yang mau rendah hati, yang tidak mau menyombongkan diri, menyombongkan kehebatan dan keberhasilan yang dia peroleh. Orang yang menjadi hasian di debata itu, Bapak Ibu, mau bersandar, bergantung, dan mau mempercayakan diri sepenuhnya kepada pimpinan tuntunan Tuhan. Orang yang menjadi hasian di debata itu, Bapak Ibu, akan menjadikan miliknya, hidupnya, diri, dan segala kepunyaannya itu menjadi berkat bagi sesama manusia. Bapak Ibu, hanya orang yang beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli inilah yang berpotensi bisa hidup menjadi rendah hati, gabe naserek meroha, dan akan menjadi kekasih Tuhan, gabe hasian di debata. Semoga hal ini dapat kita realisasikan dalam hidup kita. Amin. Pengajaran yang ketiga, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa orang percaya tidak ada yang sia-sia. Ingat itu, Bapak Ibu. Saudara, setiap kali Daud memohon, meminta, dan mendoakan apa saja kepada Tuhan, dalam khotbah ini selalu disertai dengan kata sebab. Saudara, apa yang kita lihat di situ? Kata sebab itu di sini, Bapak Ibu, sangat menonjol dan sangat penting. Kata sebab di sini muncul berkali-kali, tepatnya 8 kali dalam doa Daud di pasal ini. Apa artinya kata sebab di sini?
Saudara, setiap kali Daud mengajukan doa, permohonan, permintaan, kerinduannya kepada Tuhan, selalu diikuti alasan. Kenapa dia mengajukan permintaan seperti itu? Setiap kali Daud meminta dalam doanya, maka dia memiliki keyakinan bahwa doanya itu benar. Dia punya alasan kenapa dia meminta hal itu kepada Tuhan. Dia percaya bahwa setiap doa-doanya itu akan dijawab oleh Tuhan dengan alasan tertentu. Dia percaya bahwa doanya tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah kembali tanpa jawaban atau respons Tuhan. Doanya itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kita perlu sadari dari sikap pemazmur dalam bagian ini? Saudara, setiap kali Daud mengajukan permintaan doanya kepada Tuhan, maka nggak asal disebutkannya doanya itu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dia percaya bahwa setiap doa-doanya itu akan dijawab oleh Tuhan dengan alasan tertentu. Saudara, inilah yang perlu kita tiru dari Daud. Bahwa setiap kali kita berdoa, maka doa yang kita panjatkan itu jangan asal disebut. Itu harus datang dari suara hati yang terdalam kita. Doa itu harus keluar dari dorongan iman. Tidak asal kita sebut dan asal puas akatangyak tai amanginang, Bapak Ibu. Enggak, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjawab, meresponi, bahkan mengabulkannya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan itu sendiri. Kita tidak boleh ragu-ragu akan doa-doa yang kita panjatkan itu. Tetapi kita harus punya keberanian dan percaya diri bahwa doa-doa kita itu akan diresponi Tuhan itu. Nah, ini sering terjadi pada kita. Apa? Sering kita ragu-ragu dengan doa-doa kita. Sering. Sudah berdoa misalnya, tetapi masih muncul keraguan akan doa-doanya. Sehingga meskipun dia sudah berdoa, dia akan mengatakan, oh, saya kira nggak mungkin ya berhasil doa kita itu, karena permasalahan kita terlalu berat, katanya lagi. Atau ada yang mengatakan, kurasa nggak akan sembuh-sembuh lagi penyakit si anu, penyakit bapakku, penyakit anakku ini. Nah, sudah berdoa tetapi masih ragu-ragu akan hasil doanya. Dia justru mengatakan, wah, sudah terlalu parah, nggak mungkin lagi sembuh. Oh, jangan sebut seperti itu, Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu akan doamu. Serahkan saja pada Tuhan lewat doa. Soal berhasil atau tidak, itu bukan urusanmu lagi. Itu sepenuhnya adalah urusan Tuhan. Tetapi saya, kamu, kita semua sudah menyampaikan doa-doa kita. Tugas kita sekarang tinggal menunggu jawaban Tuhan. Dan selama jawaban Tuhan belum ada, teruskan saja berdoa. Teruskan saja meminta pada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dari situ nampak bahwa kamu, kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah menjadi orang beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Pengajaran keempat, kenali jalan Tuhan dan takutlah kepada Tuhan. Saudara, pada ayat 11, Daud berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Untuk berhasil melakukan hal-hal yang kita baru sebutkan dalam bagian pertama, kedua, dan ketiga barusan ini, khususnya sebagaimana topik minggu, supaya kita menjadi orang beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita perlu meminta kepada Tuhan dua hal yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Apa itu? Pertama, miliki pengenalan akan jalan Tuhan. Apa itu jalan Tuhan? Dalam bahasa Ibrani disebut derek Yahweh. Artinya kehendak, pikiran, way of life, kemauan Allah, way of thinking, cara berpikir Allah. Saudara, perlu itu kita ketahui. Dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup kita, maka kita perlu dan harus mengetahui way of life Tuhan, way of thinking daripada Tuhan, cara berpikir Tuhan, kehendak dan rencana kemauan Tuhan. Kita perlu tahu
dengan memiliki kemampuan mengenal, mengetahui jalan Tuhan seperti itu, maka kita tidak akan lagi putus asa. Ketika kita diberondong oleh berbagai-bagai tantangan hidup, kita tidak akan lagi mundur, kalah atas segala persoalan hidup. Justru sebaliknya, kita akan bersemangat. Kita akan tetap bertahan, sabar, dan percaya, serta mempercayakan diri kita kepada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan menang menghadapi segala pergumulan hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus takut kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata takut itu dipakai di sini, yare. Artinya yare, takut. Takut. Makna yang terkandung dalam takut di sini adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin bergaul dengan akrab, semakin merapat bersama dan dengan Tuhan. Saudara, pemazmur mengajar kita sekarang, ketika kita menghadapi pergumulan berat, maka jangan mencari kuasa-kuasa duniawi. Kuasa orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang terkenal. Gak usah, Bapak Ibu. Apalagi jangan mencari dukun-dukun. Jangan menggunakan magic, jimat-jimat. Oh, jangan menggunakan akasita perdasar. Nah, jangan, Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita lakukan? Takutlah kepada Tuhan. Mendekatlah, semakin akrablah, merapatlah kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keberadaan kita dari semua persoalan-persoalan hidup kita. Sehingga kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan merapat kepada kita. Nah, inilah kunci agar kita bisa selamat saat menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Nah, semoga kita semakin beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporsiaun jalan magudang di bagasa Tuhani. Sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertangyangan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Dari Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 11 ini. Agar semakin banyak orang yang beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporsiaun jalan magudang di bagasa Tuhani termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan minggu ke-7 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Tuhan kiranya mengajar kami agar kami semakin rendah diri. Kami mau semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Ajarlah kami, Tuhan, supaya kami semakin mendekatkan diri kami. Dan kami semakin takut kepada Tuhan di dalam semua seluk-beluk kehidupan kami. Tuhanlah kiranya mengajar hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Jadi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.